Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Wali Negari Panyalayan, Ketua beserta pengurus BKMT Nagari Penyalayan, pengurus Masjid Nur Ilahi, Bapak Ibu anggota Majelis Ta'lim dari berbagai jorong di Nagari Penyalayan. Tema kajian kita malam hari ini berikan oleh pengurus BKMT adalah jaga lisan. Jaga lisan. Kok jaga lisan yang dipesankan, ya. Karena barangkali Pak Ibu sekalian, ini salah satu persoalan yang amat berat bagi kita manusia. Apalagi kaum perempuan. Ya, menjaga lisan ini berat. Kenapa lisan mesti dijaga? Karena Pak Ibu sekalian, kalau tidak hati-hati, lisan akan mengantarkan manusia, mengantarkan kita ke dalam neraka. Dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat ditemukan, misalnya Bapak Ibu sekalian, pernah satu kali Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan, bihi yadkhulul jannata wa yadkhulan nar fasjunhu fa innahu kalbun. Wahai Ali, kata Rasul, Allah tidak menciptakan dalam diri manusia yang lebih utama daripada lisan. Dengannya itu, kata Rasul, bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Namun wa yadkhulun nar, juga bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Maka kata Rasulullah SAW, ikatlah lisanmu, karena lisan itu ibarat anjing galak. Ibaratnya itu kata Nabi, anjing galak.
Ya, tidak usah yang galak. Ya, kalau galak tuh kan you memang ngamuh hatinya. Tapi ada yang nan suka menyalak. Lalu orang sia saja disalaknya. Ya. Tapi kalau misalnya orang lalu kok nyambuangannya tulang seketik berhentinya menyalak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, apa kata Nabi? Inna, sesungguhnya, aktsara khataya ibni Adam, dosa manusia, kesalahan manusia yang banyak itu terdapat fi lisanihi, pada lisannya. Jadi tadi lisan bisa mengantarkan orang ke dalam surga, bisa ke dalam neraka. Kemudian Nabi juga katakan, kebanyakan manusia itu dosanya terdapat pada lisannya. Banyak sekali Pak Ibu sekalian. Nanti bisa lihat. Ya, kalau awak punya HP, bisa browsing internet, coba lihat hadis yang mengingatkan kita tentang menjaga lisan. Banyak sekali hadisnya, banyak sekali riwayatnya. Bapak Ibu sekalian, memang kita sadari lisan, lidah awak kok, kalau tidak hati-hati memang bahayanya luar biasa. Luar biasa. Ambo tadi posting di media sosial, di Facebook, ada kawan kirim ada gambar. Lisan itu katanya ibarat paku yang menempel pada papan atau pada kayu. Dicabut paku itu, jajaknya tidak hilang. Nah, kan nampak tuh, pakuan ke kayu, beko cabui balik. Dan paku lai tak cabui, tapi nan jajak paku tadi tidak hilang. Apa maknanya Pak Ibu sekalian? Kalau sempat talontar kata-kata awak, lisan awak menyakiti hati orang, awak bisa minta maaf, tapi membakehnya payah hilangnya. Sehingga jawab orang, boleh mau maafkannya. Kecek-keceknya tuh, lain mau maafkannya. Tapi yo lupa ya malupuannya. Tak sisi dalam hati. Nah, untuk itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang bijak katakan, kalau pedang melukai tubuh, banyak obat. Mana cari? Banyak obatnya. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Bapak Ibu sekalian, begitulah lisan. Kalau tak pandai menjaga lisan, bukan hanya neraka tantangannya, di dunia ini Bapak Ibu sekalian, orang bacaka laki bini gara-gara lisan, bacaka antar kampung gara-gara lisan, bahkan perang antar negara terjadi gara-gara tak pandai menjaga lisan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, nah itulah mungkin tujuan pengurus, ya, apa temanya Bu Sur? Jaga lisan. Nah, itu memang mengucapkannya mudah, tapi kadangkala Bapak Ibu sekalian mengamalkan, menjaganya yang sulit. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, banyak penyakit lisan ini. Nah, dan kita harus hati-hati. Kata Imam Al-Ghazali, di antara penyakit lisan yang harus kita waspadai itu di antaranya. Nah,
Ko dengan disabuian saja penyakit lisan, mudah-mudahan kalau awak tahu ada ndak jo awak, mudah-mudahan capek awak ubek. Ada antaranya Pak Ibu sekalian, satu, penyakit lisan yang paling banyak dilakukan manusia. Adu domba, boleh? Ya, ini penyakit lisan. Adu domba. Apalagi? Yang paling, ini ibu-ibu yang paling senang awak besoknya apa? Yang paling baduto, gunjing, riba. Pak Ibu sekalian, ambo rasa ndak ada di antara kita yang ndak namo tu mungkin lah ko penyakit lisan. Tapi ambo ingin ulang-ulang Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan awak bisa menjauhi. Di antara tadi disebutkan ada namanya penyakit lisan itu riba. Apa itu riba? Gunjing. Aduh, akan Pak Ibu sekalian, dalam sehari kalau nak gunjingnya rusuh. Ya. Aduh, nang kurang rasanya. Pokoknya lay duduk, lay wasobo orang, gunjing ya. Aduh, saya ingin disampaikan Pak Ibu sekalian. Ya. Yo, balo lainnya datang ke rumah awak, tu nyo cerita, ndak lo ke ditimpali dawaknya kecil lo sombong. Itu pembelaan. Bahkan hati-hati ibu majelis taklim. Kami di Padang Panjang kan MKMT kota aku kan lailo sekali sebulan, giliran dari masjid ke masjid. Bahkan apa pernah menegur sambil majelis taklim ko aduh jo gunjang kayak. Ya. Datang pengajian, ikut majelis taklim, tengah kaji lai semangat, tapi baru saya keluar pintu langsung gunjang. Nah, ini hati-hati. Batu, karena memang modal gunjang kok ndak bare-bare. Ndak perlu bayi bagai ada pokoknya ada nama por bola lah tu. Hanya sebede kawan cik. Batu li tahu sia nu tu. Oh lahi. Oh nak bantu itu. Lah semangat. Hati-hati dengan menggunjing. Ingat, kalau awak menggunjingan orang, suatu saat awak pasti akan dipegunjangan orang pula. Kadang itu hukum alam. Wasobo awak aja orang kan berdua. Cerita tu. Lai tahu ibu sianu tu masalahnya. Batu yang muda itu tu mah. Beko awak nama cerita tadi. Wasobo aja orang lain Pak Ibu sekalian. Hanya cerita lo tu. Awak sangko lah bayi mana aja awak. Pak Ibu sekalian. Ya. Dan gunjing itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging saudara yang telah mati. Ayat 12 ya Ustaz ya. Ayat berikutnya tadi, ayat 12. Ya. Seperti memakan daging saudara yang mati. Apakah kita tidak jijik? Jadi kalau awak takana mengunjungi orang tu kana ko serupa memakan daging orang nala mati gua. Alai sianan talok memakan daging orang nala mati. Kan tak talok dah awak dah. Ya. Kalau nak talok memakan daging orang mati, kok ringan lidah awak ampa gunjangan orang. Karena tu Karena tu Pak Ibu sekalian. Jadi ketika misalnya ingin mengecewakan orang, kan capek-capek kan. Kok dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 2 balik serupa memakan daging orang nala mati ke mah? Astagfirullah. Tak mungkin nak lanjutkan dek. Hentikan. Bapak Ibu sekalian, anan kadangkala memotivasi awak, anan menyebabkan awak tu sukum pagunjang orang. Di antara penyebabnya jemaah rahimakumullah, karena awak merasa lebih baik daripada orang. Itunya tu. Ya. Merasa lebih baik daripada orang. Sehingga orang nak kecian tadi tu buruk di mata awak dan kau dapat buruk lo di mata orang banyak.
Harusnya awak balik Pak Ibu sekalian, supaya awak terhindar daripada gunjing orang. Waktu awak merasa lebih nama tu banyak dosa awak daripada orang. Banyak kurang awak daripada orang. Kalau ketika awak merasa banyak kurang awak, banyak dosa pada orang, maka tidak berani lisan awak mempakecen orang. Yo, baalanya yo faktanya mah yo mana bentuk itu. Yo nan faktanya itu nan gunjang. Kalau ndak fakta nan awak kecen orang, namanya fitnah. Alah. Jadi kalau nan bana gunjang, kalau ndak bana jadi fitnah. Kedua-duanya sama-sama ndak boleh. Ya, cobalah Pak Ibu sekalian, kanak-kanak. Coba kanak-kanak diri masing-masing. Ya. Enggak usah calik kiri kanan, calik muka belakang, tanya diri awak. Apakah awak mode kini ko Bapak Ibu sekalian di usia awak nanlah mulai lansia ko? Masih senangkah lisan kita mempergunjingkan orang? Masih senangkah lisan kita mengadu domba orang? Masih senangkah lisan kita menfitnah orang? Kalau iya, bertaubatlah. Tinggalkan semua itu Bapak Ibu sekalian, tinggalkan. Kenapa? Karena tadi kita ingat, lisan orang yang tidak pandai menjaga lisannya, tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah, Bapak Ibu sekalian. Cuma rahimakumullah, jadi musabian. Anak bisa mengundang orang bergunjing Bapak Ibu sekalian, karena di pangkal ayat di ayat 11 tadi, la yashar qaum min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, mengolok-olok. Ya, la yashar itu mengolok-olok, merendahkan orang, menganggap diri lebih baik. Hari ini Pak Ibu sekalian, sejak media sosial banyak, orang laba Facebook, orang laba Twitter, orang laba Instagram, banyak masnya ini kalian. Gampang bana orang mengolok-olok orang lain, mencemooh orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Pak Ibu sekalian, ya, bahkan mengkritik boleh mengkritik Pak Ibu sekalian, tapi menghina jangan. Ya, ada kawan Pak Ibu sekalian, batu banyak orang kadang-kadang presiden pun dihina. Mohon maaf, presiden dihinanya, dia olok-olok. Terlepas apakah beliau punya kekurangan, bukan berarti menghinanya, bukan. Tanya diri awak, apakah awak lebih baik daripada beliau? Karena belum tentu loh leh, Pak Ibu sekalian. Oh, jadi tidak boleh awak mengkritik beliau. Kritik silahkan. Yang dikritik itu apa? Karajonyo. Ya, aku ndak kadang-kadang Pak Ibu sekalian, awak ada orang menghina fisik. Kecilnya tuh si kerempeng tuh, si kurui tuh. Nauzubillah. Kalau ada keluar kalimat seperti itu dari lisan kita, hinalah kita Pak Ibu sekalian. Kenapa? Yang kita rendahkan itu, yang kita cemooh, yang kita olok-olok itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga katakan, jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Wanita yang diolok-olok lebih mulia daripada wanita yang mengolok-olok. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Jadi ada ghibah, ada mengolok-olok, ada fitnah. Ya. Tadi Ibu sudah katakan ada dusta. Ini berat ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila dia bicara, dia dusta. Termasuk ini ciri kopal yang bare. Apabila dia bicara, ia dusta. Yang ia bicarakan bukanlah kebenaran. Yang ia bicarakan bukanlah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ingatkan oleh Pak Wali, mohon maaf di nagari awak mulai muncul. Mulai baca informasinya. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar sudah datang. Ini hati-hati.
Hari ini Pak Ibu sekalian, mulai banyak muncul orang yang kadangkala mengatasnamakan agama. Bahkan ada yang berani mengatakan penerus ini, penerus itu. Bahkan di Indonesia termasuk negeri atau negara yang paling banyak muncul nabi palsu. Di Indonesia pun paling banyak. Dan sayangnya Pak Ibu sekalian, pengikutnya pun banyak. Itulah Ustaz. Cubalah. Cuma rahimakumullah, penyakit dan lain kata Imam Al-Ghazali. Ya, kalau dusta, ghibah, fitnah kula banyak Pak Ibu sekalian. Ada yang perlu lo ingat-ingat lah. Atuh. Kalau bahasa awaknya gadang otak. Kalau bahasa awak baca di dalam tulisan Imam Al-Ghazali itu adalah berlebihan dalam bicara. Itu kalimatnya. Tapi kalau bahasa kampung awak gadang otak. Contoh. Sudahlah duto tu tak ada, tambah lo gadang otaknya. Awak naik oto dari Padang pulang ke Penyalayan. Tiba di Malibuan naik ada oto kecelakaan. Awak mencigok dari jendela oto. Caliak mari tu. Caliak. Kan dari jendela itu Tiba di rumah. Kecek awak ke anak. Wih, tadi ada oto kecelakaan di Malibuan naik. Alai gak batujuh mati ni. Kapalo jo kakinya berpisah. Darah banyak berserak-serak. Ya. Pokoknya otak kau lama. Dan awak nak mendangar. Bah tadi tu mak. Otak tu. Nyoto ko datang dari. Pada lalu situ tu. Oto nancik ko datang dari Bukit Tinggi. Nancik lagi datang dari Padang. Tiba di situ balago kam yang cair. Wah tu cerita. Besok keluar berita di koran terjadi kecelakaan, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kecik anak kamak tadi, mak kau kecelakaan anak mak caliak patang kau. Batu, kecik koran kau tak ada korban jiwa. Kecik amak bertujuh mati. Batu, entah dan kiro-kiro saya petang madan lalu situ dan sangkoyo lo. Bagusnya buat otak bantu itu supaya orang yakin. Kok sebenarnya tugas awak lah masa. Kadang-kadang awak mau balik kok dek supaya nak lama kau kan dibuat-buat cerita kau. Atau kepala tak pisah dekat dia. Iyo kepala jo kaki kan iyo tak pisah nak sama kan. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, hati-hati wak kau. Balabiah-labiahan dalam bicara. Ya, sehingga itu bisa menjadi penyakit. Bapak Ibu sekalian, ikolah nan kini banyak heboh di media sosial, banyak muncul orang yang kemudian bicara asal bicara terekam di bentuk yang merekam gini kok hati-hati Pak Ibu sekalian. Kadanglah keluarlah pernyataan, sangkoklah di polisi lain sebagainya. Ya, ini. Jadi berlebihan dalam bicara. Jadi barang caknya nan luri-luri seh. Apa adonyo? Kok panjangnya 1 kilo ya 1 kilo, kok panjangnya 1 meter ya 1 meter. Jangan 1 meter jadi 1 kilo. Nyoranda ada kecen tinggi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lah, apa adonyo? Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali penyakit lisan ini jemaah rahimakumullah? Mudah-mudahan kau terjauh awak dari ko perdebatan. Ada awak mencalik di TV tak? Orang berdebat. Termasuk Pak Ibu sekalian, kalau wali negari calon berdebat loh Pak Wali besoknya. Iyo. Ambo jujur, ambo sabananya termasuk orang yang paling menentang dengan kata-kata debat. Jujur. Mau pemilihan wali negari, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, jangan debat. Tapi apa? Adu visi. Ya beda debat dan adu visi. Kalau debat apa? Cenderung menjatuhkan lawan. Tapi kalau adu visi, lain adu visi kau kan akuah.
Kalau saya dipilih menjadi wali negeri penyalayan, saya akan lakukan ini. Ini konsepnya, ini idenya, ini programnya. Tibolo calon dan lain. Kalau ambo nanti pilih ikut apa? Tak ada saling serang, saling menjatuhkan. Tapi mohon maaf, di banyak tampil kan itu selama demokrasi awak. Cari titik lemahnya. Akhirnya saling menjatuhkan. Kalau negara para pemimpin saling menjatuhkan, bila awak akan maju? Ya, ambo termasuk yang tak setuju. Ya, tapi memang itulah, tak tahu lah konsep. Batu sampai-sampai awak tonton di berbagai media televisi. Baca kak tokoh-tokoh awak. Ya, walaupun cakaknya kadang-kadang di Mungko TV. Sudahlah, habis siaran langsung ke di belakang. Nyomakan lama. Nah, awak rakyat. Tuh. Awak rakyat lah lo rasanya kan baca kak apa tu. Tapi yang ingin saya gaskan Pak Ibu sekalian, berdebat itu termasuk penyakit lisan kata Imam Al-Ghazali. Maka termasuk penyakit lisan, lama-lama berdebat itu bisa merusak persaudaraan, bisa memunculkan pertengkaran. Bahkan mohon maaf, akhir-akhir ini banyak di media sosial perdebatan soal agama. Akhirnya satu orang buya, satu orang ustadz bermusuhan dengan yang lain. Kenapa? Perdebatan. Hati-hati Pak Ibu sekalian. Di balik itu semua ada namanya buzzer. Ya. Itu hati-hati itu. Awak jangan satu-satu lo di situ. Karena orang tu dibayi untuk menghancurkan Islam. Ya. Itu Pak Ibu sekalian contoh. Kalau ada misalnya para dai, para ustadz, para mubaligh bicara banyak soal NKRI harga mati, lalu bicara kadang-kadang pulai kalau agak nasionalis dan sebagainya, maka yang memuji itu mohon maaf umat di luar umat Islam, iko dan sabana ustadz, iko bisa memunculkan masalah. Jadi yang punya puji-puji, kalau ada dai, kalau ada mubaligh dan agak kritis, lalu dianggap tidak cinta NKRI. Hati aku. Ya, Pak Ibu sekalian. Bantu yang wa undang kamari hari itu, beliau kan gak termasuk gak kareh. Ustadz akhir zaman. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Jangan satu lo kemudian, kok Ustadz kok kareh mana ini mana aku terjebak nanti. Jadi jemaah rahimakumullah, termasuk penyakit lisan itu kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang suka berdebat. Jadi harusnya berdiskusi. Berdiskusi itu apa bedanya dengan debat? Debat menjatuhkan orang lain, berdiskusi mencari solusi, menemukan solusi. Itu yang berdiskusi. Itu yang harus awak tumbuhkan. Awak haragoi pendapat orang sekecil apapun, ya, serendah apapun. Yang disampaikan orang tetap awak hargai. Itu yang dihimpun. Tapi kalau debat, awak ingin merasa paling benar, orang lain salah. Kalau bagamu untuk ikut Pak Ibu sekalian, maka disitulah terjadi gontok-gontokan antar umat. Yang satu merasa paling benar, yang ikut merasa paling benar. Ya, kadang lari buik lo soal kini, kadang kunut bari buik aja baru. Jahar bismillah, ribuik aja baru. Padahal lah lama tuntas, lah lama selesai. Tapi dia ulah lisan. Ya, lo mohon maaf Pak Ibu, tantang menantang bagai. Ya, mana itu ustadz apa? Saya tantang untuk debat. Nauzubillah. Ya. Jadi penyakit lisan dan iko Bapak Ibu sekalian ternyata bukan hanya menimpa orang-orang awam, tetapi juga orang yang mengaku berpengetahuan tentang agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kemudian yang berikutnya penyakit lisan yang harus kita jauhi menurut Imam Al-Ghazali adalah gurau berlebihan. Bagarah berlebihan. Bagarah boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh keterlaluan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jemaah rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Banyak kok mah.
karena awak dalam malam jadi ndak sadonyo awak bahas. Yang berikutnya penyakit lisan gua Bapak Ibu sekalian, mencela, melaknat binatang, tumbuh-tumbuhan bahkan manusia. Misal, pernah ndak ibu tata ruang dek kaki meja lalu berang ke kaki meja kau? Ndak berang ke kaki meja? Berang ke batu, berang ke tunggu kayu, berang ke lubang. Atau kucing awak sedang tagage masak depo tu, kucing tu lalu tasipaknya mangengeng ke betul, awak berang ke kucing kau. Iyo dak jadi urang kucing kau dek mah. Oh, berang-berang awak kucing kau. Ya. Keluar umpatan dari mulut awak ke binatang, keluar umpatan awak ke benda-benda yang ada Bapak Ibu sekalian, masuk ke manusia. Hati-hati dengan lisan. Ya. Apalagi kalau kucing, ya, kalau manusia yo lai waraka, kalau kucing alai, apalagi benda mati. Tagaknya lamu tunggu di situ, lubang bola lamu dalam di situ kan. Awak berang-berang ke lubang, berang-berang ke tunggu, berang-berang ke batu. Kamanga aja wek batu go kawak. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tanpa awak sadari. Ya, apalagi orang latah. Ya, orang latah. Ya, sampai-sampai yo kadang awak nak mencari antara galak je rusuh awaknya kan. Melaknat binatang, melaknat hewan, melaknat tumbuh-tumbuhan lain sebagainya. Ini penyakit lidah yang tercela bagi kita. Tak boleh kita melaknat. Ya. Yo kok memang hewan, yo kok ndak akan menjadi urang. Ya balanya akan menjadi urang binatang ke. Nah, yang leka bantu itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jemaah rahimakumullah, kemudian yang harus kita jauhi Bapak Ibu sekalian, dan ini penyakit yang berbahaya terhadap lisan kita adalah senang membicarakan yang batil bersama orang lain. Ya, ketika ada orang membicarakan kebatilan, membicarakan yang buruk-buruk, awak sanang lo lisan awak satu lo mengecewakan itu. Mohon maaf ibu bapak-bapak sekalian, satu kali amo dapat tugas dari Padang ke Payakumbuh. Naik oto, di hatinya berdua si laki-lakinya, sopir cik, ambo cik, selebih ibu-ibu saya. Ya, awal-awal tahun 2000-an. Mulai saya naik oto sampai ke Payakumbuh ambo tutik telinga ambo. Batu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, cari tu ibu-ibu ko sepanjang jalan ndak ada nalurui dewengkok sesadonya. Ya, semakin dipancing semakin senang. Ya, ndak tadangan waktu itu ambo masih bujang rupa boleh. Tahun 2000 tu ambo menikah 2001. Tahun 2000 tu bujang. Tak lama memenangannya dah. Deh, ala ibu-ibu ko ba ala ditutup bentuk konya tadangannya cik-cik. Paham ibu makasihnya? Lah, mohon maaf, Bu. Rasio awak di rumah tangga awak jo suami awak ndak boleh diceriton ke orang. Ya. Kalau ada aib ndak boleh diceritakan ke orang. Kalau ada urusan-urusan lain ndak boleh ceritakan kepada orang. Ya, lalu kadang-kadang itu lo nasi orang Pak Ibu sekalian. Lalu tingkah batingkah tu, hanya tingkah deko lah sambil galak sambil apa. Seakan-akan itu adalah kebaikan. Buat cerita lama lah tari, padahal itu adalah dosa. Ya, carakan aib, carakan yang batil. Kalau ingin apa sekalian pembicaraan yang baik, tingkah batingkah, bicarakanlah tentang agama. Ya, tidak ada masalah. Itu baru hebat. Tapi kalau yang dibicarakan adalah yang batil, jemaah rahimakumullah, itulah yang akan menjadi masalah besar bagi lisan awak. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, di antara penyakit-penyakit itu.
Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, dengan mengetahui awak nan jadi penyakit dia awak, mudah-mudahan awak capek lo mau ubeknya. Jangan dipabian, jangan dianggap aku kan biasa saya itu. Enggak. Bahkan kata Nabi SAW, ada manusia yang bicara satu kata, bicara satu kalimat, menganggap hal itu biasa saja. Padahal kata Nabi SAW, satu kalimat itu bisa melemparkannya ke dalam neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Cik kalimat. Ya, hati-hati ya. Cik kalimat, cik kata wa ucapkan, wa anggap hal biasa. Lo tu nak doa gaya tu do. Tapi ingat kata Nabi SAW, bicaramu satu kalimat, kalau engkau tidak hati-hati, bisa mengantarkanmu, melemparkanmu ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya beko jangan Pak Ibu sekalian, awak sembahyang lai, ngaji lai, majelis ilmu lai, haji lai, umrah lai, tapi lisan tak dijaga. Hati-hati wak. Ya, jangan gara-gara itu. Karena tadi disampaikan dari awal, ya, yang banyak masukkan manusia, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, di antara dosa yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka itu dua. Pertama lisannya, yang kedua kemaluannya. Tapi kata Nabi, apabila kalian bisa menjamin untukku dua perkara ini, menjaganya dengan baik, lisannya menjaga dengan baik, kemaluannya dijaga dengan baik, tidak lakukan perbuatan tercela, maka aku jamin bagi kalian adalah surga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, ingat pesan Nabi, kecil Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata khairan, falyakul khairan, yang elok-elok. Kalau tidak bisa, aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengecek dan elok-elok, tahan awak, tidak usah mengecek, diam salah. Ngek-ngek salah. Jadi keluar dari musaji kok cerita awak kok di balai, di pasar, di rumah, di kantor, di sawah, di ladang. Kalau ndak bisa mengecek dan elok, diam saja. Tutup. Kana-kana saya itu, ambo yo ndak taluk masuk neraka gara-gara lisan kau. Kana-kana bana itu Pak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Ketua. Telah bagi kesempatan ambo berbagi dengan jemaah majelis taklim sekenagarian Panyalayan. Mohon maaf dulu karena mengaji sebenarnya mengaji di muka guru-guru go, di muka para ustad go, kadang enggak rusuh aja mah. Tahan ke disabui. Itulah. Ya, itu saja banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.